Dunia maya kembali diguncang oleh sebuah drama domestik yang menyeret nama besar pendakwah kondang Habib Bahar bin Smith. Kali ini sorotan publik tidak tertuju pada ceramah atau aksi panggung sang Habib, melainkan pada perseteruan sengit yang meletus di media sosial antara dua wanita yang sama-sama mengklaim memiliki tempat di hati sang tokoh. Fatlun Faisal Balgo, yang dikenal luas sebagai istri sah dan pendamping setia Habib Bahar, kini harus berhadapan langsung dengan Helwa Bahmid, seorang wanita yang muncul dengan pengakuan mengejutkan sebagai istri sirih mantan model. Konflik ini meledak ketika narasi saling sindir mulai memenuhi lini massa, mengubah ruang privat rumah tangga menjadi konsumsi publik yang liar. Helwa Bahmid memicu kegaduhan dengan serangkaian unggahan yang menyudutkan, mengklaim adanya penelantaran dan ketidakadilan dalam hubungan pernikahannya dengan Habib Bahar. Respons yang diberikan oleh Fatlun Faisal pun tak kalah kerasnya. Ia tidak memilih diam, melainkan melancarkan serangan balik yang membantah seluruh tuduhan tersebut dengan nada berapi-api. Ketegangan ini bukan sekadar gosip selintas, melainkan telah berkembang menjadi perang narasi digital yang melibatkan anggota keluarga lain, termasuk ibu dari Helwa, yang turut serta dalam pusaran konflik. Publik ini disuguhi tontonan saling buka kartu yang memperlihatkan betapa rapuhnya batas antara privasi keluarga tokoh agama dengan exposure media sosial yang tanpa ampun, memicu perdebatan panas di kalangan netizen mengenai etika, poligami, dan tanggung jawab rumah tangga. Inti dari kemarahan Helwa Bahmid yang tumpah di media sosial berpusat pada perasaan sakit hati yang mendalam akibat dugaan penelantaran di saat-saat paling rentan bagi seorang wanita, yakni proses persalinan. Dalam pengakuannya yang emosional, Helwa melukiskan gambaran suram tentang bagaimana ia harus menghadapi momen melahirkan tanpa didampingi oleh sosok suami yang seharusnya menjadi pelindung dan penguat. Ia menuding Habib Bahar bin Smith absen dalam peristiwa penting tersebut, sebuah klaim yang secara langsung menyerang citra sang Habib sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Helwa tidak hanya berbicara tentang ketidakhadiran fisik, tetapi juga dampak psikologis yang ia rasakan sebagai seorang istri yang merasa tidak dianggap. Narasi yang dibangun oleh Helwa adalah tentang seorang wanita yang terabaikan, yang merasa dikhianati setelah memberikan segalanya. Namun balasannya adalah kekosongan kehadiran. Ia bahkan menyebutkan keterlibatan ibunya yang sempat menelpon dengan nada marah karena ketidakhadiran Habib, mempertegas bahwa kekecewaan ini bukan hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh keluarga besarnya. Pengakuan ini dirancang untuk menarik simpati publik, memposisikan dirinya sebagai korban dari sistem poligami yang tidak dijalankan dengan adil. Helwa menekankan bahwa rasa sakit yang ia tahan bukan sekadar drama, melainkan realitas pahit yang harus ia telan. Sebuah pernyataan yang ia harapkan dapat membuka mata perempuan lain agar tidak mengalami nasib serupa dalam hubungan yang tidak seimbang. Mendengar tuduhan yang dilontarkan Helwa, Fatlun Faisal Balgong bereaksi dengan defensif yang agresif, menegaskan teritorialnya sebagai istri utama yang paling mengerti luar dalam Habib Bahar. Fatlun tidak hanya membantah tuduhan penelantaran tersebut, tetapi ia juga menyerang balik karakter Helwa dengan membandingkan tingkat pengabdian mereka kepada sang suami. Dalam sebuah pernyataan yang kontroversial namun tegas, Fatlun mengungkapkan ritual pribadinya di mana ia mencium kaki suaminya setiap kali selesai sholat sebagai bentuk bakti tertinggi, sebuah tindakan yang ia klaim tidak dilakukan oleh istri-istri lain, termasuk Helwa. Pernyataan ini dimaksudkan untuk mendelegitimasi posisi Helwa dan wanita lain yang dianggapnya tidak jelas asal-usulnya. Fatlun memposisikan dirinya sebagai benteng terakhir pertahanan rumah tangga Habib Bahar, wanita yang tetap tinggal atau stay, ketika yang lain hanya datang dan pergi. Dengan nada tinggi, ia menolak narasi Helwa yang merasa menjadi korban dan justru melabeli keluhan-keluhan Helwa sebagai bentuk ketidaktahuan akan kewajiban seorang istri terhadap suami yang berstatus ulama besar. Fatlun ingin menunjukkan kepada publik bahwa loyalitas dan pengabdian total adalah syarat mutlak menjadi istri Habib Bahar, dan ia merasa Helwa gagal memenuhi standar tersebut. Bagi Fatlun, cinta bukan hanya tentang menuntut hak, melainkan tentang pelayanan mutlak, dan inilah narasi yang ia gunakan untuk mematahkan argumen penelantaran yang digaungkan kubu lawan. Salah satu poin pembelaan paling krusial yang diangkat oleh Fatlun Faisal adalah status Habib Bahar bin Smith sebagai tokoh publik dan pendakwah yang menurutnya membuat waktu sang suami tidak bisa dimonopoli oleh urusan rumah tangga semata.
Fadlun mengkritik keras sikap Helwa yang dianggapnya manja dan terlalu menuntut kehadiran fisik suami setiap hari. Habib ini pendakwah, bukan pengangguran, tegas Fadlun. Sebuah kalimat yang menohok untuk menyadarkan Helwa bahwa menikahi seorang ulama besar berarti harus siap berbagi waktu dengan ribuan jamaah dan tugas keumatan. Fadlun menekankan bahwa Habib Bahar adalah milik umat, bukan hanya milik istri-istrinya. Ia menggambarkan betapa tidak realistisnya keinginan Helwa untuk selalu diklonin atau ditempel terus-menerus oleh suami yang memiliki jadwal padat dan mobilitas tinggi. Argumen ini digunakan Fadlun untuk merasionalisasi ketidakhadiran Habib di momen-momen tertentu yang dikeluhkan Helwa. Menurut perspektif Fadlun, keluhan Helwa tentang Habib yang tidak pulang atau tidak menjenguk adalah bentuk ketidakdewasaan dan kegagalan memahami konsekuensi menikahi seorang aktivis dakwah. Dengan membenturkan ego pribadi Helwa melawan kepentingan umat yang lebih besar, Fadlun berusaha memenangkan opini publik dengan menarasikan bahwa pengorbanan waktu adalah bagian dari ibadah istri seorang ulama, sesuatu yang tampaknya tidak siap diterima oleh Helwa Bahmid. Untuk mematahkan klaim Helwa yang merasa menderita karena melahirkan tanpa suami, Fadlun Faisal membuka lembaran kisah hidupnya sendiri yang jauh lebih hardcore. Ia melakukan komparasi penderitaan, adu nasib, untuk menunjukkan bahwa apa yang dialami Helwa belum seberapa dibandingkan perjuangannya. Fadlun menceritakan dengan bangga bahwa ia pernah melahirkan ketiga anaknya tanpa didampingi Habib Bahar. Namun ia tidak pernah menjadikannya masalah besar atau drama di media sosial. Bahkan Fadlun menceritakan momen spesifik di mana ia harus mengendarai motor sendiri saat hamil atau dalam kondisi sulit tanpa merengek meminta perhatian. "Gue bawa motor sendiri, santai, gue gak ada urusan," ujarnya, menegaskan kemandirian dan ketangguhan mentalnya. Kisah ini dilemparkan ke publik untuk mengonstruksi citra Fadlun sebagai wanita baja yang tidak cengeng, kontras dengan Helwa yang dianggapnya lembek dan penuh tuntutan. Pesan tersirat dari cerita ini sangat kuat. Jika istri pertama yang sah saja bisa mandiri dan tidak menuntut macam-macam di tengah kesibukan suami, mengapa istri siri atau kedua harus ribut dan merasa paling tersakiti? Fadlun menggunakan pengalaman pribadinya sebagai standar kelayakan menjadi istri Habib Bahar, sekaligus menuduh Helwa terlalu mendramatisir keadaan atau lebay untuk hal-hal yang sebenarnya biasa dihadapi oleh istri seorang pejuang dakwah yang sering ditinggal bertugas. Aspek finansial dan gaya hidup menjadi bumbu pedas dalam konflik ini ketika Helwa Bahmid membongkar daftar janji-janji manis yang konon pernah diucapkan oleh pihak suami, namun tidak pernah terrealisasi. Helwa membeberkan bahwa dirinya pernah diiming-imingi kehidupan bak putri dongeng, mulai dari perjalanan ibadah umroh bersama keluarga hingga liburan mewah ke destinasi eksotis seperti Turki, Italia, dan Bali. Tak berhenti di situ, janji akan dibelikan mobil dan rumah pribadi juga menjadi bagian dari kontrak mimpi yang ia harapkan. Namun realitas yang dihadapi Helwa jauh panggang dari api. Dengan nada getir, ia mengungkapkan bahwa semua itu nihil belaka. Tahu-taunya rumahnya ngontrak, keluh Helwa, menggambarkan betapa jatuhnya ekspektasi dari angan-angan keliling dunia menjadi realitas tinggal di hunian sewaan. Pengakuan ini sangat damaging atau merusak karena menyiratkan bahwa Habib Bahar atau setidaknya pihak yang mewakilinya memberikan harapan palsu untuk memikat atau menenangkan hati wanita. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bukan hanya terluka secara emosional, tetapi juga merasa tertipu secara material. Ia membongkar hal ini untuk menepis anggapan bahwa ia mendapatkan keuntungan finansial dari pernikahan sirinya, sekaligus mempermalukan pihak suami yang dianggap tidak mampu memenuhi janji-janji selangit yang pernah dilontarkan di awal hubungan. Merespons tuduhan Helwa mengenai janji palsu dan minimnya dukungan finansial, Fadlun Faisal tidak tinggal diam. Ia segera mengeluarkan kartu as berupa klaim kepemilikan bukti-bukti foto yang menunjukkan sebaliknya. Fadlun dengan tegas menyatakan bahwa ia memiliki bukti dokumentasi bahwa suaminya, Habib Bahar, pernah membawa Helwa berbulan madu atau honeymoon ke luar negeri. Pernyataan ini dilontarkan untuk mematahkan narasi Helwa yang menggambarkan dirinya seolah-olah tidak pernah dibahagiakan atau tidak pernah mendapatkan materi sepeser pun dari sang Habib. Fadlun memperingatkan Helwa agar berhati-hati dalam berbicara, karena ia siap membongkar bukti bahwa Habib Bahar telah mengeluarkan biaya dan bertanggung jawab membiayai perjalanan tersebut. "Gua punya bukti,
ancam Fadlun, menyeratkan bahwa tuduhan Helwa tentang penelantaran materi adalah kebohongan publik. Langkah Fadlun ini bertujuan untuk menjaga marwah suaminya dari cap lelaki tidak bertanggung jawab atau mokondo, modal kemaluan doang. Dengan mengungkit momen bulan madu tersebut, Fadlun ingin menegaskan bahwa jika saat ini Helwa merasa ditelantarkan, mungkin masalahnya bukan pada ketidakmampuan atau kepelitan Habib, melainkan ada faktor lain yang memicu keretakan tersebut. Fadlun berusaha memutarbalikkan opini publik bahwa Helwa sebenarnya pernah dimanjakan, namun kini bersikap seolah-olah menjadi korban yang paling menderita setelah hubungan merenggang. Titik nol dari segala kegaduhan ini dapat dilacak kembali ke sebuah unggahan Instagram yang sangat spesifik dari akun Helwa Bahmid. Postingan tersebut yang menampilkan foto dirinya mengenakan busana pengantin duduk bersanding dengan Habib Bahar, disertai dengan caption Happy Anniversary yang syarat dengan ironi. Alih-alih merayakan cinta yang bersemi, tulisan yang menyertainya justru berisi curahan hati yang menyayat tentang penderitaan selama 1 tahun pernikahan. Nggak nyangka ya, kamu menutupi pernikahan kita udah 1 tahun, dan selama 1 tahun ini hidup aku penuh kamu buat menderita, tulis Helwa. Unggahan ini menjadi bukti visual yang tak terbantahkan bagi publik bahwa pernikahan siri itu benar-benar ada, sekaligus menjadi deklarasi perang terbuka terhadap status quo. Foto tersebut seolah menjadi validasi bagi Helwa untuk berteriak lantang tentang keberadaannya yang selama ini disembunyikan. Bagi Fadlun, unggahan ini dianggap sebagai provokasi tingkat tinggi. Cara Helwa merayakan ulang tahun pernikahan dengan membuka aib rumah tangga di ruang publik dinilai sebagai tindakan yang tidak pantas dan melanggar etika. Momen ini menjadi katalisator yang mengubah desas-desus menjadi konfrontasi langsung, memaksa Fadlun untuk keluar dari zona nyamannya dan meladeni serangan tersebut demi membela nama baik keluarga yang merasa dipojokkan oleh narasi penderitaan 1 tahun yang ditulis Helwa. Lebih dalam dari sekadar materi, Helwa menyentuh aspek spiritual dan emosional dalam keluh kesahnya. Ia menggunakan istilah yang sangat merendahkan diri sendiri, namun menohok, yakni istri cadangan dan merasa seperti istri simpanan dalam arti yang paling negatif. Helwa mengeluhkan ketiadaan bimbingan agama dari sosok suami yang notabene adalah seorang ulama besar. Ini adalah tuduhan yang sangat serius, mengingat peran utama seorang suami dalam Islam adalah sebagai imam yang membimbing istrinya. Sakit aku menahan ini bukan hanya dikecewakan tentang janji pernikahan, tapi juga aku memikirkan keadaan anakku, ungkapnya. Helwa merasa pernikahannya tidak berjalan sesuai syariat yang ideal karena ia merasa dibiarkan tanpa arahan. Seolah-olah fungsinya hanya sebagai pelengkap tanpa hak untuk mendapatkan didikan rohani. Ia menyoroti nasib anaknya yang dianggap tidak mendapatkan figur bapak yang bertanggung jawab. Pengakuan ini menyerang integritas Habib Bahar sebagai pendakwah. Bagaimana bisa membimbing ribuan umat jika istri sendiri merasa tidak terbimbing? Helwa menarasikan kekecewaan ini untuk menunjukkan bahwa pernikahan sirinya hampa makna, hanya menyisakan status tanpa esensi kebersamaan atau pengayoman, menjadikannya merasa terbuang dan tidak berharga di mata suaminya sendiri. Sebagai penutup dari rangkaian drama ini, Fadlun Faisal mengambil langkah strategis dengan menyerukan prinsip tabayun atau klarifikasi atau cek fakta kepada masyarakat luas. Ia menyadari bahwa opini publik bisa sangat liar dan merusak jika hanya mendengarkan satu sisi cerita. Dalam pernyataan penutupnya, Fadlun mengingatkan netizen, tidak semua yang diucapkan seseorang semuanya benar. Tabayun jauh lebih indah. Kalimat ini adalah upaya Fadlun untuk mengerem laju simpati publik terhadap Helwa dan mengajak audiens untuk berpikir kritis. Ia menegaskan bahwa postingan bukti-bukti yang ia unggah hanyalah sebagian kecil dari fakta yang ia miliki. Hanya sedikit dari banyaknya bukti yang ada. Sikap ini menunjukkan kepercayaan diri Fadlun bahwa kebenaran ada di pihaknya. Ia memposisikan diri bukan sebagai penindas, melainkan sebagai pihak yang meluruskan sejarah yang bengkok. Fadlun menutup narasi ini dengan sinjal kuat bahwa ia siap membuka lebih banyak fakta jika kubu sebelah terus menyerang. Langkah ini menegaskan bahwa konflik ini belum tentu berakhir, namun Fadlun telah menarik garis tegas bahwa ia tidak akan membiarkan nama baik suaminya hancur oleh apa yang ia sebut sebagai drama dan cerita yang belum tentu benar, mengajak publik untuk menjadi hakim yang bijak di tengah badai informasi yang simpang siur.